Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulistiyowati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Ilmu Perpustakaan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang uji virus sampel titest atau biasa kita sebut juga dengan uji dua rata-rata sampel berpasangan. Uji virus sampel titest ini biasa digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan, yang termasuk kelompok berpasangan sampel, yaitu memiliki sifat-sifat yang serupa. Pemasangan ini biasa dilakukan karena usia sama, kecerdasan sama, atau memiliki hobi yang sama, dan lain sebagainya. Contoh yang bisa kita ambil dalam uji virus sampel titest ini misalnya, kita dapat melihat nilai mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran, ataupun juga bisa ambil dari contoh lain, yaitu misal seorang yang berat badannya sebelum dan sesudah mengikuti program olahraga. Baiklah, ini adalah soalnya, yaitu salah seorang guru SMA Muhammadiyah 2 Karangtengah ingin melakukan penelitian tentang perbandingan nilai belajar pada siswa di semester sebelumnya dan semester sesudahnya pada saat memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik di kelas 12 di SMA Muhammadiyah 2 Karangtengah. Ini adalah data A yaitu sebelum dan data B yaitu sesudah. Langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Pada saat ingin melakukan uji virus sampel titest ini ada 4 langkah, yaitu yang pertama membuat formulasi pengujian hipotesis, yaitu terdiri dari dua, yaitu HA0 dan HA. HA0 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perolehan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran saintifik. Sedangkan HA terdapat perbedaan signifikan antara perolehan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran saintifik. Setelah dilakukan, apakah kemampuan siswa berbeda antara sebelum dan sesudahnya? Jika ada hipotesis 0, maka akan ada hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara perolehan nilai sebelum dan sesudahnya. Langkah kedua yaitu melakukan pengerjaan dengan SPSS. Jadi kita langsung saja ke SPSS-nya. Dalam SPSS ini terdapat dua data, yaitu yang pertama data view dan variable view. Di sini saya menggunakan data A dan data B. Data A ini kan perolehan nilai sebelum, sedangkan data B adalah perolehan nilai sesudah. Ini tipenya numerik, ini numerik juga, ini tetap 8, desimalnya kita ubah menjadi 0 ya. Karena awal kita masuk SPSS, desimalnya ini pasti 2, jadi kita rubah jadi 0 semua. Ini tetap, values tetap, missing tetap, columns tetap 8, ini tetap right. Nah, ini diganti skill. Dua-duanya kita ubah menjadi skill. Jika ini sudah kita buat, maka kita langsung ke data view. Data view ini adalah data dari yang A dan B. Yang A kan data sebelum, sedangkan yang B data sesudah. Lalu kita masukkan data, masing-masing ada 11 data. Setelah kita memasukkan data semuanya, langsung saja kita ke analyze. Setelah ke analyze, kita pilih compare mean. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita pilih, tetapi kita hanya memilih virus sampel titest. Ini perolehan nilai sebelum, kita ubah ke variabel 1. Ini kan belum kan. Nah, jadi kita pindah ke variabel 1. Dan yang sesudah juga kita pindah ke variabel 2. Setelah kita melakukan ini semua, bisa langsung kita oke. Ini adalah tampilan SPSS setelah kita melakukan perhitungan.
Dan di sini yang akan kita gunakan adalah yang bagian ketiga, yaitu Pirate Sample T-Test. Nah, di sini berdasarkan uji perhitungan di atas, maka didapatkan nilai signifikan yaitu sebesar 0,000 pada bagian paling bawah ujung ya. Pada tabel two-tile, sedangkan nilai signifikan alpha adalah 5%. Nah, 5% ini kan untuk yang satu arah. Sedangkan kita di sini melakukan penelitian dua arah. Jadi, nilai alpha kita bagi 2 menjadi nilai 5% dibagi menjadi 2, jadi nilainya adalah 0,025 seperti pada kriteria pengujian bagian nomor 3 ya. Nah, lalu kita akan membandingkan pada nilai outputnya 0,000. Nah, di sini apakah nilai yang kita dapatkan lebih kecil dari alpha? Ya, tentu saja nilai ini lebih kecil karena kan nilai alpha yang sebelumnya itu kan 0,025, sedangkan hasil ini hanya 0,000. Jadi ini lebih kecil. Jika lebih kecil berarti tolak HO. Jika tolak HO berarti terima HA. Kita kembali ke Word-nya. Nah, di sini kita akan membuat kesimpulannya. Karena kan hasilnya 0,00 jadi lebih kecil, jadi karena nilai signifikan 0, lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,025, maka tolak H0. Nah, jika tolak H0 berarti terima HA. Di sini kita bisa mengambil kesimpulannya yaitu ini bisa kita copy aja. Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,25, maka tolak H0 dan terima HA. Jadi terdapat perbedaan signifikan antara perolehan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran secara saintifik. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.